Jackman akan kembali memerankan karakter Wolverine alias Logan di Deadpool 3 yang rencananya akan tayang tanggal 6 September tahun 2024 nanti. Ini merupakan kabar yang sangat besar untuk MCU, bahkan jauh lebih gede daripada berita tentang Avengers Kang Dynasty dan Avengers Secret Wars. Proyek ini sedang berproses dan ini diumumkan langsung oleh Ryan Reynolds melalui 2 video yang dirilis di kanal YouTube-nya. Sebuah video announcement yang tidak biasa yang tentu saja masih bisa kita breakdown. So, Varian, let's talk about it. Seperti yang sama-sama sudah kita tahu, Ryan Reynolds akan kembali berperan sebagai Wade Wilson alias Deadpool dalam film Deadpool 3 nanti. Dan dia tidak sendiri karena sudah resmi Hugh Jackman akan kembali memainkan perannya sekali lagi sebagai Logan alias Wolverine berdasarkan video announcement dari kanal YouTube Ryan Reynolds. Dan bahkan film tersebut sudah mendapatkan tanggal resmi ya. Video announcement pertama memperlihatkan Ryan Reynolds yang sedang mencari ide untuk mengembangkan kedalaman cerita untuk film ketiga Deadpool nanti, lalu beralih ketika dia mengetik naskah dengan menggunakan kostum Deadpoolnya yang berwarna abu-abu, yang mana ini merupakan referensi dari kostum Deadpool di film Deadpool 2 ketika dia habis diserang oleh Fire Fist. Dan ini sekaligus menjadi referensi salah satu kostum Deadpool yang berwarna abu-abu dalam komik. Juga perhatikan ada lubang di kostum tersebut yang mana ini menandakan kostum itu adalah kostum yang sama dengan yang dipakai oleh Wade Wilson di ending Deadpool 2 ketika terkena tembakan dari Cable untuk menyelamatkan Fire Fist. Ryan Reynolds lalu menuangkan minumannya ke sebuah mug yang memuat logo Deadpool, lalu beralih ke toilet di mana Ryan Reynolds sedang membaca sebuah komik. Komik ini adalah komik Wolverine volume 7 isu nomor 21 yang baru-baru ini dirilis, tepatnya bulan Mei 2022 kemarin. Di mana dalam komik tersebut Wolverine dan Deadpool menjadi tokoh utama dan team up menghadapi Danger dan LMDs atau live model decoys yang mengimpersonate penampilan Wolverine. Dalam komik tersebut, karena kalah jumlah melawan musuhnya, Wolverine mengamuk dan Deadpool menggunakan kemampuan bertarungnya untuk menyelamatkan nyawa mutan. Lipatan halaman yang kita lihat dipegang oleh Ryan Reynolds adalah lipatan halaman yang ini yang memperlihatkan Danger sedang berada di kursi kontrolnya sementara Deadpool sedang sibuk menghadapi live model decoys yang meniru penampilan Wolverine yang berjumlah banyak. Dan tiba-tiba sesosok pria lewat di belakang Ryan Reynolds dan dia adalah Hugh Jackman. Mengejutkan, Hugh Jackman diajak kembali untuk memerankan sekali lagi karakter Wolverine dan Hugh Jackman mengiyakan. Hingga kemudian terputar lagu Whitney Houston dengan lirik lagu Will Always Love You, diikuti dengan tulisan Coming Hyun serta logo Deadpool yang kena cakar adamantium Wolverine. Awalnya saya pikir ini adalah sebuah troll, namun keesokan harinya Ryan Reynolds akhirnya merilis video lain dan kali ini dia bersama dengan Hugh Jackman menjelaskan apa yang akan terjadi di film Deadpool 3 nanti. Hugh Jackman menjelaskan bagaimana Wolverine masih bisa tetap hidup setelah film Logan. Reynolds menjelaskan Logan adalah film yang mengambil latar waktu tahun 2029. Logan di sana akan tetap mati dan cerita itu tidak akan diganggu. Logan takes place in 2029, totally separate thing. Logan died in Logan. Not touching that. Dan apa yang akan terjadi di film Deadpool ketiga nanti yang dijelaskan oleh Reynolds dengan mengatakan our film kami. What actually happens in our film is ini menandakan kalau Hugh Jackman memang akan ada di film Deadpool 3. Dan penjelasan Ryan Reynolds dan Hugh Jackman tersebut akhirnya ketutup dengan lagu dari Whams dengan judul Wake Me Up Before You Go Go. Salah satu kanal YouTube mencoba untuk menerjemahkan apa yang mereka katakan dengan membaca gerak bibir mereka dan kira-kira apa yang akan terjadi di Deadpool 3 nanti. Jika sesuai dengan rencana awal pasca akuisisi Fox oleh Disney, maka kesinambungan franchise ini masih akan tetap terjaga. Deadpool 3 nanti masih akan melanjutkan apa yang telah terjadi di ending film tersebut dan tentu saja setup utamanya ada di post credit scene-nya. Film tersebut berakhir dengan Deadpool mendatangi Negasonic Teenage Warhead dan Yukio untuk meminjam time travel watch milik Cable yang telah mereka berdua perbaiki. Dari sinilah segalanya menjadi mungkin dan cocok untuk MCU saat ini yang sedang fokus ke multiverse saga. Deadpool melakukan travel back ke masa lalu untuk mengubah segalanya yang berkaitan dengan dirinya dalam artian Deadpool dan juga untuk merubah masa lalu Ryan Reynolds dan bahkan berniat untuk membunuh Adolf Hitler yang masih bayi. Wajar jika Deadpool masuk ke kehidupan nyata karena merupakan bagian dari breaking the fourth wall-nya dan tindakan tersebutlah yang akan membuat Nexus event dan timeline bercabang. Menariknya ketika Deadpool membunuh versi dirinya yang dianggap gagal dan dibenci
dibenci oleh para fans. Lewat film X-Men Origin Wolverine, Deadpool memberitahu Logan alias Hugh Jackman mengenai masa depannya. Eventually, you're gonna hang up the claws, and it's gonna make a lot of people very sad. Kira-kira kalau ditranslate artinya begini, kau akan pensiun sebagai Wolverine, dan keputusan itu membuat banyak fans bersedih. Lalu nantinya sobat lamamu Wade akan datang dan memintamu untuk kembali ke peranmu lagi, dan jawablah yes. One day, your old pal Wade's gonna ask you to get back in the saddle again. When he does, say yes. Which is, itulah yang terjadi di video announcement Ryan Reynolds. Hugh Jackman mengiyakan dan mengkonfirmasi kembalinya dia ke perannya sebagai Logan alias Wolverine. Ryan Reynolds menjelaskan Logan itu mati di film Logan yang dibunuh oleh doppelgangernya yaitu X-24, dan itu terjadi pada tahun 2029. Mereka mengkonfirmasi hal tersebut tidak akan dirubah dan tidak akan disentuh, dan ini menandakan kematian Logan dalam film tersebut adalah absolute point in time untuk karakter Logan alias Wolverine. Ini bisa mengarah ke dua hal sebenarnya. Yang pertama, cerita Deadpool 3 nanti akan terus berlanjut di timeline tersebut karena timeline film Deadpool sebenarnya belum mencapai tahun 2029, yang artinya Wolverine masih hidup. Atau kemungkinan kedua, Deadpool akan terjebak di timeline bercabang lainnya akibat dari tindakan sembrononya travel back in time untuk mengubah masa lalu. Jika dikaitkan dengan ending series Loki, hal ini sangat mungkin terjadi karena TVA atau Time Variance Authority kini tidak hanya menjaga satu garis waktu saja. Berbeda dengan tugas utama TVA sebelumnya, yaitu menjaga garis waktu yang kita sebut sebagai Sacred Timeline. Sekarang ada banyak banget garis waktu yang akan tetap dijaga oleh Kang the Conqueror sebagai pemimpin TVA yang baru menggantikan He Who Remains, dan kemungkinan salah satunya adalah timeline dari film Deadpool. Teori ini semakin diperkuat dengan alur cerita series What If dan Doctor Strange in the Multiverse of Madness yang akhirnya memperlihatkan multiverse exist, dan salah satunya adalah Earth 838 yang mana universe tersebut memiliki X-Men mereka sendiri melalui representasi penampilan Profesor Charles Xavier. Maka ada banyak kemungkinan dari mana Logan atau Wolverine versi Deadpool 3 nanti berasal. Banyak yang berteori kalau Wolverine yang akan diperankan oleh Hugh Jackman kembali adalah Wolverine versi Earth 838 dengan mempertimbangkan baris kalimat Charles Xavier yang terulang dalam film X-Men Days of Future Past yang menandakan universe ini mirip dengan universe X-Men versi Fox. Dan dengan keakuratan iterasi X-Men Animated Series, maka hal ini sangat berpotensi terwujud. Apalagi banyak yang berharap Marvel Studios akan membiarkan Wolverine akhirnya akan mengenakan suit kuning khas komik dan X-Men Animated Series-nya. Sebelumnya, saya sendiri berteori kalau Wolverine yang akan ditampilkan nanti masih merupakan X-Men dari franchise Deadpool yang sebenarnya timeline-nya masih berlangsung di timeline ketika Wolverine masih hidup. Hanya saja dengan aksesibilitas Deadpool terhadap waktu dengan menggunakan time travel watch milik Cable, maka urusan mereka berdua bisa saja membawa mereka berkelana lintas universe. Komik yang dibaca oleh Ryan Reynolds di video announcement-nya bisa menjadi petunjuk kuat mengenai kisah yang akan diadaptasi di film Deadpool 3 nanti, seperti yang sudah kita ceritakan tadi. Namun tentu saja akan menarik jika dikombinasikan dengan cerita lainnya di komik. Ada satu mini series komik yang sebenarnya menarik untuk diangkat atau diadaptasi ke dalam versi live actionnya, dan cerita itu adalah Deadpool Kills the Marvel Universe. Kita balik dulu lagi pada bulan Januari tahun 2021 yang lalu. Ryan Reynolds pernah memposting sebuah cuitan di Twitter bahwa film ketiga Deadpool awalnya direncanakan akan menjadi film perjalanan Wade Wilson dan Logan yang akan disajikan dengan gaya penceritaan mirip seperti film Rashomon, film dari Jepang pada tahun 1950 yang bercerita tentang sebuah tindak kejahatan, yaitu sebuah pemerkosaan dan pembunuhan yang diceritakan melalui 4 perspektif yang berbeda yang diceritakan oleh keempat saksi matanya, termasuk sang pelaku. Aksi Deadpool bertime travel dengan tujuan untuk membersihkan timeline sebenarnya bisa dilanjutkan dengan menceritakan Deadpool Kills the Fox Universe yang membuat dia akan berhadapan dengan Wolverine terlebih dahulu. Apalagi seperti yang diperagakan oleh Ryan Reynolds dan Hugh Jackman dalam video announcement-nya, mereka akan terlibat pertarungan sengit. Lalu kemudian mereka akan menghadapi villain yang sesungguhnya. Cerita ini bisa menjadi pengembangan dari cerita komik Deadpool Kills the Marvel Universe yang kemudian akan diceritakan oleh Deadpool dan Wolverine dari 2 perspektif yang berbeda agar sesuai dengan rencana awal menjadikan film ini bergaya Rashomon. Sementara itu sejauh ini di MCU kehadiran Wolverine sebenarnya sudah di-tease dalam berbagai Easter eggs. Karena pada waktu itu Marvel Studios masih belum memiliki hak atau lisensi atas properti mutant yang dikuasai oleh Fox, maka sekarang lisensi itu sudah kembali dan
fase keempat ini, Kamala Khan secara resmi dikonfirmasi menjadi mutant di MCU. Sementara Profesor X sudah tampil juga meski itu adalah varian dari Earth 838. Namor the Submariner yang bakalan muncul di Black Panther Wakanda Forever juga dikonfirmasi menjadi mutant di MCU. Bahkan ada beberapa karakter juga yang diduga adalah mutant. Easter eggs mengenai Wolverine sendiri pertama kali muncul dalam film The Incredible Hulk. Detail penting ini bisa kita temukan melalui tabung cryosync yang akan diberikan ke Emil Blonsky. Di tabung tersebut bertuliskan Stark Industries dengan nama program Weapon Plus dan nama developernya adalah Dr. Rainstein. Dr. Rainstein sendiri sebenarnya adalah nama alias dari Abraham Erskine yang menemukan serum Super Soldier dalam percobaan Project Rebirth Amerika Serikat yang melahirkan Captain America. Sementara Weapon Plus adalah proyek tiruan dari Project Rebirth yang justru sebagian besarnya gagal menciptakan Captain America baru. Sampai akhirnya percobaan ke-10 Weapon Plus tersebut yang kita kenal sebagai Project Weapon X dilakukan melalui dua percobaan. Percobaan pertama disponsori oleh Badan Intelijen Amerika yang akhirnya menghasilkan Wolverine. Namun sayang, Wolverine kabur dari percobaan tersebut. Namun hasil dari percobaan pertama Weapon X tersebut digunakan untuk percobaan kedua yang disponsori oleh pemerintah Kanada yang akhirnya menghasilkan Deadpool. Itu artinya latar belakang kedua karakter ini sebenarnya sudah dipersiapkan sejak lama di MCU. Lalu dalam series WandaVision, episode ke-6 ada sebuah detail kecil yang terdapat di komputer milik S.W.O.R.D yang ditemukan oleh Darcy Lewis. Ada nama Ray Johnson di layar monitor. Nama Ray Johnson sendiri sebenarnya nama alias dari John Reid yang kita kenal sebagai Kestrel dalam komik. Dia adalah salah satu anggota Black Ops Mutant yang bernama Team X yang juga sudah pernah diadaptasi ke dalam film X-Men Origin Wolverine yang mana karakter ini diperankan oleh Will.i.am. Nah, di masa lalu Kestrel ini satu tim dengan Logan dan Victor Creed serta Wade Wilson. Bahkan sebelum mereka bertiga menjadi Wolverine, Sabretooth, dan Deadpool. Jadi ini juga adalah sebuah setup backstory yang sempurna untuk Wolverine dan Deadpool di MCU. Beralih ke series The Falcon and the Winter Soldier, sebuah bar di Madripoor, tepatnya di kota bawah yang bernama Princess Bar. Dalam komik, bar ini adalah bar yang sering dikunjungi oleh Wolverine ketika berada di Madripoor dan kala itu dia menggunakan nama alias Patch. Dalam series She-Hulk Attorney at Law, ada banyak sekali Easter eggs tentang Wolverine, dimulai dari sebuah berita di layar laptop Jen yang berjudul Man Fights with Metal Claws in a Bar Brawl. Ini bisa secara langsung dikaitkan dengan Wolverine yang menandakan dia eksis di MCU. Lalu dalam perilisan sepatu edisi terbatas Iron Man 3, ada petunjuk sepatu edisi terbatas dengan model Wolverine. Sampai di episode ke-8 kemarin, Nikki memaksa Jennifer Walters untuk bergegas menuju gala dengan berpose mirip seperti Wolverine dengan alat-alat kosmetik yang diselipkan ke jari-jarinya. Easter eggs yang konsisten seperti ini menunjukkan kalau MCU memang sebenarnya sudah mempersiapkan kehadiran karakter mutant favorit banyak orang ini. Kembalinya Hugh Jackman sendiri bisa menjadi pertanda kalau Marvel Studios akan membawa karakter ini ke dalam film Avengers Secret Wars. Meskipun Ryan Reynolds menyarankan Hugh Jackman untuk kembali sekali lagi, namun film crossover terbesar Multiverse Saga ini bisa membuat Hugh Jackman tertarik untuk memerankan karakter Wolverine kembali. Apalagi sejauh ini MCU Multiverse Saga masih belum memiliki nama-nama besar dan cenderung merupakan karakter-karakter warisan seperti misalnya Captain America yang diturunkan ke Sam Wilson, Kate Bishop yang diturunkan menjadi Hawkeye, Yelena Belova menjadi Black Widow, She-Hulk, Moon Knight, dan masih banyak lagi karakter-karakter lainnya. Namun rasanya wajar kalau kita beranggapan itu semua tidak cukup untuk membawa judul Avengers Secret Wars bisa bersaing dengan Avengers Endgame. Maka dengan mulai memunculkan karakter mutant terpopuler akan bisa menaikkan pride dari film tersebut nantinya. Apalagi dasar ceritanya dalam komik juga sudah cukup jelas. So, bagaimana menurut kalian varian cerita apa yang bisa diangkat atau diadaptasi ke dalam film Deadpool ketiga nanti, dan seberapa yakin kalian Deadpool dan Wolverine akan dibawa ke dalam film Avengers Secret Wars? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. So, terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan juga terima kasih buat kalian yang sudah bergabung di membership community. Juga terima kasih buat kalian yang sudah bersedia membeli merchandise kolaborasi kita dengan PlayStop Rewards, dan juga terima kasih buat kalian yang sudah bersedia untuk ikut membantu rekan-rekan dan saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan melalui semangatbantu.com. Linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Stop pamit, sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.